salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia bagi semua. Saya hormati keluarga korban, kemudian kantor kami, detail, jaksa, kemudian teman-teman wartawan yang telah membantu untuk banggakan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini, Kamis tanggal 13 April 2023, kita melaksanakan restoratif justice atau penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Nah, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, karena orientasi kita penyelesaian perkara itu bukan hanya semata-mata memenjarakan orang, tapi bagaimana memulihkan situasi atau keadaan antara pihak tersangka maupun pihak korban, itu ada suatu perdamaian, dan kemudian mereka saling memaafkan dan tidak ada memendam rasa dendam kembali. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi selamat datang untuk masyarakat Pelawan, terima kasih kegiatan di Pelawan. Saya lanjutkan. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pelawan kemarin sudah ada, setelah memperhatikan perdamaian antara kedua belah pihak, telah mengeluarkan surat ketetapan perkara berdasarkan keadilan restoratif nomor 2617 tahun 2023, yang pada intinya menyatakan menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka Muhammad Yunus Zulkarnain, ya. Dan saya ucapkan pasal yang dilanggar adalah pasal 310 ayat 3, ya, tentang laka lantas. Nanti mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, ya, ke depan untuk lebih hati-hati dalam mengendarai, karena bagaimanapun juga kita di jalan itu bukan kita sendiri, ada orang lain yang juga mungkin seorang anak, seorang bapak, seorang anak, dan itu mereka juga diharapkan kembalinya mereka ke rumah oleh keluarga mereka. Makanya kita juga di dalam berkendara itu harus lebih hati-hati, dan kita melihat situasi lingkungan kita. Kalau kita menyalip, bagaimana menyalip dengan kalau sudah punya kendaraan sudah bisa, dan itu sangat tergesa-gesa, ya. Kurang hati-hati lah intinya. Ini di sini kurang hati-hati kalau pasal 310. Nah, sehingga menyebabkan orang lain terluka. Nah, juga ada korban. Itu supaya untuk ke depan jadi pelajaran menghindari, ya. Hindari kepada keluarga korban. Saya ucapkan terima kasih, ya, Bu, sudah datang. Itu sebagai orang tua, ya. Orang tua istri. Oh, istrinya korban. Nah, tentunya namanya ada keluarga itu selama suaminya, ya. Suaminya itu merasa sedih, kan. Nah, tetapi dengan kebesaran hati ibu telah memaafkan, itu luar biasa. Kami sangat apresiasi, kami sangat bangga kepada ibu dan keluarga telah memberikan maaf kepada tersangka. Karena bagaimanapun juga perkara hal itu sebenarnya tidak ada niat jahat, itu sebenarnya tidak ada, cuma karena kelalaian, karena kurang hati-hati, ya, dalam berkendara. Tapi memang dampaknya juga berbahaya bagi orang lain, ya. Bisa berbahaya diri sendiri, juga bisa orang lain kalau tidak di dalam berkendara itu. Ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi, itu harapan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pelawan. Dan dengan adanya perdamaian ini, saya harapkan antara keluarga korban dan tersangka itu bisa saling artinya perbaikan, dan tidak ada lagi yang dipendam perasaan keadaannya, gitu. Jadi saling memaafkan. Sebenarnya kami sudah terlaksana, ya, pemaafan, ya. Ibu sudah memaafkan, Ibu, ya. Jadi sudah dari Zulkarnain, ya, yang Yunus, ya, yang Yunus sudah meminta maaf, ya, dan tulus, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi hubungan yang lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini serahkan itu. Dibukanya, Pak. Iya, kalau dalam surat. Dalam suratnya gimana? Surat. Ada, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Saya sih saudara sudah selesai keterangannya, dan kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga, ya.
anaknya. Terulang lagi. Iya, makasih. Nomor 15 tahun 2020 memang salah satu penyelesaian perkara kejaksaan itu adalah melalui keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tanpa melalui proses peradilan. Jadi kita ketika ada pihak keluarga korban dan pihak tersangka mereka berdamai, itu kita bisa menyelesaikannya. Artinya perkara tersebut tidak perlu disidangkan di pengadilan, tetapi dengan dasar atas perdamaian tersebut kita bisa menghentikan perkara tersebut. Nah, sehingga antara pihak tersangka maupun korban terjadi pemulihan. Jadi mereka tidak ada memendam rasa benci, dendam dan seterusnya. Perdamaian seperti apa? Jadi perdamaiannya itu pihak tersangka meminta maaf seperti biasa, minta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan yang dia lakukan, karena bagaimanapun juga ini kan merugikan pihak korban mengalami luka-luka juga, dirawat di rumah sakit akibat dari kelalaian si tersangka dalam mengendarai kendaraan, kemudian korban terjatuh dan luka-luka dan dirawat, itu sebenarnya berdampak merugikan orang lain. Nah, sehingga atas kelalaian ini dan kesalahannya si tersangka meminta maaf kepada korban dan keluarga korban bermurah hati untuk memaafkan si tersangka. Nah, inilah bentuk pemulihan tersebut. Jadi saling memaafkan antara tersangka dan korban. Nah, ini memang pasal yang dilanggar juga pasal 310. Pasal 310 itu adalah kelalaian dalam mengendarai kendaraan atau dalam lalu lintas. Dalam hal ini mungkin Pak Kadir mungkin ada pesan terhadap kedua tersangka maupun korban. Ya baik, kepada tersangka saya harapkan kedepannya lebih hati-hati ya, dalam mengendarai kendaraan, untuk memperhatikan situasi lingkungannya, di lingkungan sekeliling jalan rayanya, apakah ramai atau memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kecepatan tertentu. Nah, kemudian untuk rambu-rambu diperhatikan. Nah, kemudian tidak terlalu ngebut-ngebutan lah di jalan. Intinya yang penting kita selamat, orang lain juga selamat. Karena juga apabila kita lalai itu juga membahayakan keselamatan orang di jalan raya. Bisa kita mati, kita juga bisa celaka, orang lain juga bisa celaka kalau di jalan. Makanya kita harus lebih hati-hati. Dan kepada pihak keluarga korban juga saya ucapkan terima kasih. Istrinya sudah datang dan kemurahan hatinya, dia memaafkan pihak tersangka yang telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan suaminya terluka dalam hal ini. Tadi itu lama ya. Masyarakat ini sebenarnya sangat terima kasih kepada orang tua korban yang sudah memaafkan tersangka, dan saya juga bersyukur bahwasanya dari orang yang bersulit perdamaian ini dan dengan baik saat ini. Tapi harapan saya himbaukan kepada masyarakat, orang-orang muda yang dari kereta ini janganlah terlalu ugal-ugalan, perhatikan keselamatan orang lain ya, supaya yang terjadi hal demikian lagi. Harapan masyarakat begitulah, saya percaya semua dari ayomi oleh masyarakat usia anak muda yang terjadi hal demikian. Yang ini enggak apa-apa.